Host acara Pagi-Pagi Ambyar, Karen Delano kena semprot Nikita Mirzani setelah menanyakan alasan Doktip memakai topeng. Nikita Mirzani menilai pertanyaan Karen bersumber dari rasa tidak suka terhadap Doktip. Tidak terima dengan pertanyaan Karen Delano tersebut, Nikita Mirzani langsung menegurnya melalui Instagram Story. Nikita Mirzani mengungkap bahwa Karen tidak tahu bagaimana menjadi host yang baik. Dia meminta agar Karen bersikap netral terhadap bintang tamu yang diundang. Mengetahui namanya disebut-sebut, Karen Delano hanya memberikan jawaban singkat melalui Instagram Story-nya. Karen Delano juga terlihat menandai beberapa akun Instagram lainnya. Beberapa akun yang ditandainya antara lain adalah host Pagi-Pagi Ambyar, yakni Rian Ibrahim, Dewi Persik, dan King Nasar. Melihat story Karen tersebut, Nikita Mirzani kembali menyindirnya. Nikita Mirzani lalu kembali menyuruh Karen untuk belajar menjadi host yang baik. Duduk perkara Nikita Mirzani mendadak menyerang Karen Delano adalah setelah Karen mengajukan sebuah pertanyaan kepada Doktip. Saat Doktip menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambyar, Karen Delano sebagai host acara menanyakan alasan Doktip menggunakan topeng. Nikita Mirzani merasa pertanyaan Karen Delano itu kurang tepat diajukan kepada Doktip. Nikita Mirzani merasa jika pertanyaan Karen tidak netral dan tidak ada kaitannya dengan masalah skincare yang sedang dibahas. Nikita Mirzani juga meminta pada siapapun yang tidak memiliki kepentingan agar tidak ikut campur membahas masalah skincare yang kini sedang menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Santai aja kali Bang, nanyanya nggak harus pakai emosi. Anda itu sebagai host ya harus netral, tidak boleh kelihatan berpihak. Kan namanya Doktip, dikenal pakai topeng pas keluar gitu loh. Itu udah ciri khasnya Doktip. Doktip pakai topeng pun masih banyak yang ngenalin kok. Yang bikin gua tambah suka sama Doktip itu ya ketika dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menyerang gitu, tapi Doktip dengan tenang, elegan, jawabannya tuh selalu mantul gitu loh. Selalu yang kayak itu yang bikin gue kayak wah keren banget Doktip. Untuk kali ini gue nggak mau terlalu banyak berkomentar ataupun berasumsi karena gue nggak tahu apakah dia ada maksud ataupun tidak, apakah karena dia temannya si EFF ataupun tidak. Di sini gue cuma pengen tanya, bukankah lu ada di media atau bekerja di media itu bukan sebagai orang baru tetapi sebagai orang yang sudah lama? Pahamkan apa itu personal branding? Jangan tanya atau menyuruh gue untuk menjelaskan apa itu personal branding karena gue yakin lu lebih paham daripada gue. Dan pertanyaan yang lu lontarkan kepada Doktip itu sama saja dan bisa dibalik pertanyakan, kenapa kamu harus berpenampilan seperti itu di media, di TV, memakai wig padahal kamu botak? Dan tentunya jawabannya pasti akan terkait dengan personal branding. Dan tentu saja itu adalah caramu untuk memiliki penampilan yang unik dan berbeda dengan yang lain sebagai sosok personalmu. Simpel kan? Kalian udah lihat Doktip diundang di salah satu acara TV yaitu di Pagi-Pagi Ambyar, yang dimana Doktip dihadapi dengan host yang tidak sangat netral. Kalian kenapa pada sibuk? Terserah Doktip mau pakai topeng mau enggak, itu urusan Doktip. Dan kau juga laki-laki, nggak ada yang mempermasalahkan kau pakai rambut palsu. Terserah kau mau botak mau pakai rambut palsu atau enggak, itu terserah kau, itu hak kau. Ya wajar lah, kalian pasti berpihak sama si ular, iya kan? Karena udah kalian nikmati uangnya. Bukan uangnya sih, uang masyarakat, uang reseller, uang customer. Jadi wajar-wajar saja kalian pasti membelanya. Kalian itu host, ya. Kalian seharusnya bersifat netral. Harus positif dong. Masih mending Doktip menjawabnya dengan mengarahkan orang lain. Kalau aku yang Doktip, aku bilang, kau kenapa pakai rambut palsu? Kenapa gak di dunia nyata kau botak? Kalian dipilih jadi host itu untuk bersikap netral ya. Untung yang kalian wawancara itu orang pintar, bukan kayak si ular.
Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya videonya apa mungkin kemarin sempat ada yang nonton langsung ya di salah satu stasiun televisi di acara Pagi-Pagi Ambyar. Ya itu biasanya ada hostnya, itu ada kemarin itu ada Ola Ramla, ada Karen, ada Rian, dan juga ada Dewi Perstiga. Nah di sini mereka mengundang salah seorang yaitu Doktif. Jadi di acara ini mereka menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Doktif ya untuk beberapa kasus dia. Mungkin kemarin sempat viral juga kasus Doktif dengan SS Berseteru ya. Juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatannya Doktif, pekerjaannya Doktif, hal-hal yang dilakukan oleh Doktif. Cuman mungkin ada salah satu yang menurut aku tuh sangat-sangat disayangkan ya. Sebenarnya nggak masalah sih kita harus menanyakan hal ini, cuman tidak boleh memaksa ya, karena dari salah satu host ini dia kayak ngotot nih memaksa dokter untuk menjawab pertanyaan kenapa sih Doktif ini tidak pernah mau buka topeng gitu, alasannya apa gitu. Itu kan hanya untuk buat sosial media gitu, dan tahu jawaban Doktif seperti apa. Nah di sini aku salutnya dari Doktif itu dia tetap tenang, dia tidak terpancing juga. Bahkan dia juga memberikan sedikit perbandingan dengan orang lain bahwa dia punya ciri khas sendiri, jadi dia nggak mau kayak terlalu dikenal oleh orang gitu. Jadi apapun itu teman-teman, kita itu sebagai pembawa acara kita tuh harus netral gitu, kita tidak boleh memaksa gitu segala sesuatu apapun. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya gitu teman-teman. Kalau contohnya kita mau melakukan sesuatu tindakan atau mau menanyakan sesuatu hal, mungkin bisa dilihat dulu kondisinya seperti apa. Dok, ini pertanyaan saya, kenapa dokter tidak mau lepas topeng? Ya ini kan keinginan saya mau memakai topeng sebagai identitas. Ya kenapa, maksud saya kenapa harus pakai topeng? Lu diem nggak? Buka wig-nya sekarang, buka wig-nya. Baik bacot ya. Gak usah tanya kenapa, lu fashion police pasti tahu. Semua orang punya ciri khas, dan semua orang nggak pengen tuh identitasnya atau privasi juga diketahui sama orang. Itu haknya mereka gitu. Lu pertanyaan mudah ini di dunia fashion ini kayak begini nih, itu lucu, lu lucu. Pakai nanya yang seakan-akan hal berat. Pusing gue, pusing deh kalau lu orang fashion ya, lu akan tahu jawabannya apa. Fashion tuh banyak banget deh, sebagai ciri khas identitasnya dia ya, biar dikenal. Ada juga yang kayak begitu, ada juga ya orang nggak mau semua privasi mau diketahuin sama halayak masyarakat gitu. Udah, bukan. Akhir-akhir ini makin banyak ya public figure yang nyerang Doktif karena Doktif bermasalah sama SS. Berbeda dengan ketika Doktif bermasalah sama DRL ya. Mulai dari host yang ada di acara TV sama anggota dewan yang tahulah teman-teman siapa ya. Gue gak ngerti dia ngapain ikut-ikutan sih. Dan jujur gue jadi takut gitu loh kalau Doktif tiba-tiba kayak aduh kayaknya udah gak sehat nih gitu. Public figure banyak nyerang gitu. Jadi dia bakal berubah. Gue takut kayak gitu. Tapi gue percaya Doktif gak bakal berubah. Dan gue berharap Doktif jangan sampai berubah ya Doktif. Gak usah dengerin ya dok, itu omongan anggota dewan yang kemarin aja dia disindir sama warga Amerika Serikat waktu dia bikin apa itu konten di Los Angeles. Terus gak usah dengerin juga apa kata host yang acaranya tuh cuma nyari traffic doang dengan menentang arus ya. Dia ngelawan Doktif, dia memojokkan Doktif dalam acara tersebut. Dan I just wanna let you know Doktif bahwasanya apa yang Doktif lakukan itu merupakan sebuah kebaikan gitu. Dengan cara apapun yang Doktif lakukan, menurutku ini adalah hal yang sangat benar. Yang mana Doktif ini membongkar gitu loh rahasia-rahasia manusia yang udah gila sama uang. Mereka menghalalkan segala cara buat dapet duit, ya contohnya memanfaatkan masyarakat Indonesia yang polos-polos ini gitu loh, yang FOMO ini buat mereka ambil duit sebanyak-banyaknya. Dan saya harap Doktif sehat selalu ya dok ya. Nggak apa-apa udah bikin huru-hara terus tuh nggak apa-apa jujur, karena saya banyak banget dapat ilmu dari huru-hara ini. Jadi saya ngerti beberapa tentang kedokteran, tentang skincare dan lain sebagainya yang Doktif permasalahkan selama ini. Udah sikat-sikat terus aja itu dok, orang-orang yang jualan produk yang berpotensi berbahaya, overclaim, overprice, terus itu yang jualan produk orang lain dia jual berkali-kali lipat, itu sikat aja nggak apa-apa dok, saya dukung gitu loh, walaupun caranya jadi huru-hara gini sesuka gitu loh. Dan yang paling penting owner-owner yang flexing itu dok, yang suka pamer dan dibalut pakai agama itu udah makin hajar aja dok, nggak apa-apa dok, real. Dengan huru-hara tuh jadi viral semua orang jadi tahu gitu loh, khususnya owner-owner yang gila duit ini. Jadi harus huru-hara menurut gue ya. Last but not least, Doktif, masyarakat tuh sayang banget sama Doktif. Jadi Doktif tetap semangat. I love you dok.